Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ya, la tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in tadi. Jadi ada 4, Pak. Jadi ternyata pertanyaan di akhirat itu, ini sependek pengetahuan saya ya, kalau di barzah, di alam barzah, ketika di alam kubur 5 pertanyaan, di mahsyar ternyata ada 4 pertanyaan, berarti total pertanyaan di akhirat itu cuma 9, Pak. Di barzahnya 5 kan, ya, man robuka, man nabiyuka, ya, man imamuka, man kiblatuka, man ikhwanuka, kan itu. Ini udah bocor kayaknya, Pak, nggak tahu sudah dirubah atau belum nantinya gitu. Karena biasanya kalau soal ujian sudah bocor kayaknya dirubah kadang-kadang gitu loh ya. Nah, pertanyaan mahsyar itu juga cuma 4. Artinya kalau 5 tambah 4 cuma 9. Artinya pertanyaan di akhirat ternyata tidak panjang, tidak banyak. Tetapi walaupun tidak banyak, banyak yang tidak lulus. Di mahsyar misalkan. Ini mahsyar ini dahsyat. Disebut mahsyar karena tempat berkumpul, Pak. Tempat berkumpulnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mahsyar. Itu mahsyar itu saya baca dalam satu riwayat itu, alasnya itu perak, ya, di atasnya matahari dekat dengan kita. Dan saya baca di dalam ilmu fisika udah lama, tolong dikoreksi, nggak tahu saya juga yang ngukurnya siapa. Itu panas pusat matahari itu 30 juta derajat Celcius katanya. Jadi panas pusat matahari itu 30 juta derajat Celcius. Itu jarak dengan kita itu sangat dekat, Pak. Ya, itu kayak di open aja kita, gosong-gosong ya di situ gitu ya. Makanya ada yang keringatnya semata kaki, keringatnya selutut, keringatnya sedada. Ada kelelap dengan apanya? Dengan keringatnya itu. Walaupun panas kayak begitu, Pak, 30 juta derajat Celcius panas pusatnya matahari dekat dengan kita, tapi ada kelompok-kelompok orang yang tidak kepanasan. Dia kayaknya orang VVIP masuknya kayaknya gitu loh. Pakai AC kayaknya dia. Ya, orang lain kepanasan, matahari panas, ini ada kelompok VIP kayaknya. Enggak kepanasan, yang 7 orang itu. Salah satunya adalah mu'allakun wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung di masjid. Maaf, yang bergantung di masjid hatinya, bukan pecinya, bukan. Ini pecinya sorbannya di masjid, orangnya di mana boah kadang-kadang itu loh ya. Yang penting gua tandain aja pokoknya, digantung di masjid aja pokoknya. Yang bergantung itu hatinya. Bahkan diantaranya juga siapa? Orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ini orang yang VIP di padang mahsyarnya, gak kepanasan nantinya. Orang kepanasan dengan matahari 30 juta derajat Celcius panas pusatnya, yang ini kedinginan, adem aja. Insya Allah kita termasuk orang yang rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan kita saling mencintai karena Allah. Ya, orang kalau di masjid kan tidak ada yang dicintai kecuali karena Allah. Nggak ada karena jabatan. Kamu rajin banget sih halakoh subuhnya. Maklum 2024 sebentar lagi, siapa tahu diangkat jadi menteri, siapa yang mau ngangkat gitu. Kita pasti karena Allah. Itu umur namanya. Nah, yang kedua yang ditanya di padang mahsyar itu apa kata Rasul? An jismihi fima ablah, fisik kita. Fisik kita itu dipakai apa? Kalau misalkan kita rinci fisik kita ini kan ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada pikiran, ada telinga. Ini kan yang ditanya oleh Allah nanti. Kira-kira kaki kita lebih banyak kita langkahkan ke masjid, ke majelis ilmu, atau justru ke tempat-tempat maksiat? Ini ditanya satu persatu. Karena ini nanti yang akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan begitu masalahnya. Tangan kita dipakai apa? Mulut kita, telinga kita. Bahkan di antara tubuh kita itu, Pak, tubuh kita ini, Pak, yang pertama menyesal nanti adalah telinga kita. Jadi telinga itu luar biasa. Telinga itu indera yang pertama kali berfungsi, indera yang paling terakhir tidak berfungsi, indera yang paling pertama
menyesal ketika kita di hadapan pengadilan Allah. Makanya yang pertama kali berfungsi dalam diri kita kan telinga dulu, Pak. Makanya begitu bayi terlahir, kata Rasulullah, fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra. Kok azankan di telinga kanan, ikomatkan di telinga kiri. Pertama lahir. Terus ketika dia sudah sakarat, yang paling akhir berfungsi apa? Telinga juga. Makanya talqin itu ke telinganya, jangan ke matanya. La ilaha, jangan. Kalau ke matanya dia melotot, kita melotot nantinya gitu ya. Ke telinganya. Talqin itu ke telinganya. Nah, dia juga yang paling pertama disesali. Dalam surat Al-Mulk ayat 10 kan begitu. Lau kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu aku mau ngedenger dan memikirkan apa yang aku dengar, niscaya aku saat ini tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Makanya hati-hati, Pak, harus mau ngedenger. Karena yang disesali pertama kali ketika dihadapan kepada mahkamah Allah adalah telinga kita. Lau kunna nasma'u aw na'kilu. Seandainya dulu aku mau mendengar. Karena penyebab orang menyesal itu tidak mau ngedengar, Pak. Mau ngedengar apa kata ustadz, mau ngedengar apa kata para ulama, mau ngedengar apa para kiai. Dan kemudian aku merenungkan dan memikirkan apa yang aku dengar dulu, niscaya aku tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir saat ini. Nah, inilah sebabnya salah satu hikmah kenapa Allah ciptakan dua telinga, satu mulut. Artinya kita itu harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Makanya pepatah Arab mengatakan apa? Kun ahsanul istima kama takun ahsanul hadis. Jadilah kalian pendengar yang baik sebagaimana kalian selalu ingin menjadi pembicara yang baik. Ada nggak orang yang misalkan latihan menjadi pendengar yang baik? Besok saya kayaknya mau ikut pengajian, latihan menjadi pendengar yang baik. Jarang, tapi kita selalu berlatih ingin jadi pembicara yang baik. Makanya ada public speaking, tidak ada public listening, kayaknya nggak ada kayaknya gitu ya, Pak. Betul nggak? Ada latihannya, namanya latihan apa? Public speaking. Ada nggak latihan public listening, Pak? Ada. Oh, saya besok kayaknya mau ngedenger nih, saya perbaiki dulu telinga saya gitu. Gimana cara menjadi pendengar yang baik? Jarang. Tapi kalau misalkan untuk bicara kita selalu siapin diri kita, latihan gimana caranya menjadi pembicara yang baik, tapi tidak pernah kita berlatih untuk menjadi pendengar yang baik. Padahal yang disesali pertama adalah karena pendengaran. Ini tentang jismi kita, tentang tubuh kita. Ya, ditanya nanti oleh Allah. Nah, yang ketiga tentang apa? Yang ketiga adalah tentang ilmu kita. An ilmihi madza amila fih. Tentang ilmu, kira-kira apa yang kita amalkan dengan ilmu itu. Nah, ini hati-hati dengan ilmu itu ya. Makanya orang-orang barat itu gimana cara merusak manusia itu sebetulnya dirusak dengan ilmunya dulu. Konsep ilmunya, Pak. Kalau konsep ilmunya sudah rusak, maka pemahamannya rusak. Kalau sudah pemahamannya rusak, nanti amalnya rusak. Kalau sudah amalnya rusak, nanti hidupnya rusak. Kalau sudah hidupnya rusak, nanti matinya rusak. Ini catat, Pak ya. Ada 5 mata rantai kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Kita kan kadang-kadang selalu berharap akhir hidup kita baik, ending kita baik. Namanya husnul khatimah atau husnul maut. Betul, Pak? Tapi ingat, Pak, husnul maut ini terikat dengan husnul hayat. Jadi bagaimana kita mati yang baik sangat bergantung hidup yang baik. Namanya husnul apa? Husnul hayat. Yang ketiga, hidup yang baik ini, husnul hayat ini sangat bergantung kepada husnul amal, amal yang baik. Nah, amal yang baik ini sangat bergantung dengan pemahaman yang baik. Namanya husnul fahmi. Pemahaman yang baik ini sangat terikat dengan ilmu yang baik dan benar. Namanya husnul ilmi.
Jadi husnul ilmi melahirkan husnul fahmi, husnul fahmi melahirkan husnul amali, husnul amal melahirkan husnul hayat, husnul hayat melahirkan husnul khotimah, husnul maut. Makanya ilmu terus benar. Makanya guru saya mengajarkan, ya Abah Harun misalkan mengajarkan gini juga. Kalau ngaji satu harus benar bacanya. Misalkan ngaji ini harus benar bacanya. Yang kedua benar pemahamannya, ngemaknainya. Tiga benar pemahamannya. Jadi kalau bacanya benar, dua maknainya harus benar, mengartikannya harus benar. Yang ketiga memahaminya harus benar. Ternyata kalau tiganya benar, nanti amalnya juga jadi benar. Harus benar. Maka hati-hati dengan konsep ilmu. Kenapa sekarang kenapa umat Islam saat ini terbelakang? Bisa jadi karena kesalahan kita tentang konsep ilmu. Contoh, Pak, yang kita dengar tentang ilmu ini kan kita dulu sekolah itu ada dua, Pak. Ada sekolah agama, ada sekolah umum. Betul nggak? Ada pendidikan agama, ada pendidikan umum. Kadang-kadang begitu. Sekolah umum dikenal dengan sekolah dasar, sekolah agama dikenal dengan madrasah. Ujungnya nanti madrasah, dia kalau pertengahannya ke MTS. Kalau ke atasnya lagi ke MA, madrasah aliyah. Atau dikenal juga, kalau misalkan dia madrasah aliyah negeri, dikenal mantu. Madrasah aliyah negeri 2, disebut mantu gitu. Mau kemana nerusinya? Mantu gitu. Mertuanya siapa emang gitu. Sehingga kadang-kadang dari dulu, orang kalau sekolah agama itu kadang-kadang seolah-olah dia tidak keren dulu. Nah, sekarang pun begitu kadang-kadang. Ini kan sekularisasi. Padahal dalam Islam, Pak, enggak dikenal itu. Enggak dikenal misalkan ilmu agama, ilmu umum. Enggak dikenal itu. Dalam Islam itu pembagian ilmu itu kata Imam Ghazali cuma dua. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ini kan dengan konsep kayak begini kita paham. Sebelum kita mendalami ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain itu harus tuntas. Karena kalau fardu ain itu kewajiban kepada siapa? Kewajiban kepada siapa, Pak? Kepada setiap individu. Kalau fardu kifayah, kewajiban kepada sekelompok. Jadi kalau sudah ada yang mengerjakan, maka gugur yang lain. Sholat 5 waktu, fardu kifayah, fardu ain. Fardu ain. Sholat jenazah, fardu kifayah, fardu ain. Fardu kifayah. Tapi umat Islam banyak fardu kifayahnya doktor, fardu ainnya SD. Ini kalau ilustrasi kepada ibadah, rajin sholat jenazah tapi nggak pernah sholat 5 waktu kayaknya kadang-kadang. Error kalau kayak begini. Ayo saya tanya, banyak nggak umat Islam yang doktor dalam bidang hukum? Ada nggak? Tapi ngaji Quran belum bisa, ada nggak kira-kira? Banyak nggak umat Islam yang doktor dalam bidang ekonomi tapi sholatnya belum benar? Ada nggak kira-kira saya tanya? Ini percis orang yang rajin sholat jenazah tapi nggak pernah sholat 5 waktu. Ini kan kesalahan, ini contoh kesalahan konsep kita tentang itu menyebabkan umat Islam yang ahli dalam bidang ilmu fardu kifayah, tapi dalam bidang ilmu fardu ain yang itu kewajiban setiap individu, dia tidak pernah mau mengerjakan itu. Baru nanti sudah pensiun aja, udah nggak punya apa-apa, kadang-kadang jalan ke masjid juga udah susah, baru sadar dia kadang-kadang. Ternyata fardu ain ya, baru akhirnya belajar mau. Usia 60 tahun belajar Iqra 1. Naik-naik tadi kadang-kadang. Batako, ngejotosin batako kadang-kadang gitu. Iya, nggak naik-naik ilmunya. Kenapa? Udah susah masalahnya. Lidahnya udah kaku, udah keluh, pola pikir sudah mulai turun gitu. Baru itu pun alhamdulillah tetap. Cuma telat ke mana wae gitu kadang-kadang gitu. Hayo batako, jotosin, batako, itu naik-naik kita kadang-kadang gitu.
Repot kita kalau gitu. Ini karena kesalahan itu, Pak. Jadi kesalahan konsep ilmu bisa kesalahan kesananya kemana-mana. Bahaya. Jadi ini yang ditanya nanti tentang ilmu. Makanya kita belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ya, sedikit kita amalkan insya Allah. Nah, yang keempat baru yang ditanya adalah tentang harta. Kalau harta itu dari mananya ditanya, kemananya ditanya. Ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Ini pernah kita bahas detail tentang harta.